Masjid merupakan sarana vital bagi setiap umat Islam dimanapun. Jika bepergian ke suatu tempat, masjid selalu menjadi tempat singgah yang damai. Setiap kota pasti memiliki masjid besar atau disebut Masjid Agung. Di Kota Malang sendiri ada Masjid Agung Malang, yakni Masjid Jami Malang, yang dapat kita kunjungi, yang menjadi pusat ibadah dan aktivitas kemasyarakatan bagi masyarakat. Kota Malang adalah kota yang terletak di Jawa Timur, kota terbesar setelah Surabaya. Nah, Kota Malang ini dalam historisnya didirikan pada masa pemerintahan Belanda pada tanggal 1 April 1945. Nah, kota ini didirikan oleh wali kota Malang yang pertama. Beliau adalah A.K. Brouwer. Nah, desain kota Malang ini, desain pusat yang terdapat pada kota Malang terdiri dari menara air, alun-alun, gedung-gedung pertunjukan, serta tempat beribadah. Nah, mengenai tempat beribadah, ada 2 tempat beragama yang terletak di pusat kota Malang, yakni Gereja Immanuel dan Masjid Agung Jamik. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas Masjid Agung Al-Jamik Malang. Nah, mulai dari sejarahnya hingga arsitekturnya. Saya Dinda Guspeni Jambak, selamat menyaksikan. Masjid Agung Jamik Malang. Pada tempo dulu, atau lebih tepatnya foto pada tahun 1948, memang sangat jauh berbeda. Mulai dari bangunan yang lebih kecil, sederhana, dan tak tinggi dan megah. Namun, masjid yang berada di Jalan Merdeka nomor 3 Malang dan tak jauh dari alun-alun kota Malang ini memiliki sejarah bagaimana hingga menjadi bangunan megah seperti sekarang. Masjid Agung Jamik dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dibangun tahun 1890 Masehi. Kemudian, tahap kedua dimulai pada tanggal 15 Maret 1903 dan selesai pada tanggal 13 September 1903. Nah, bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar, berstruktur baja dengan atap tajuk tumpang 2, dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya. Kemudian, dahulu namanya bukan Masjid Agung Jamik Malang, namun hanya dikenal sebagai Masjid Jami Malang. Namun, karena masjid ini merupakan masjid utama di Kota Malang, menjadi institusi yang amat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, masjid ini merupakan sarana keagamaan yang memiliki makna strategis bagi umat Islam. Tidak saja dalam masalah ritual keagamaan, tapi berkaitan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, sosial, dan budaya dalam arti luas. Dari hal-hal tersebut, yang akhirnya membuat masjid ini dikenal dengan masjid yang agung, hingga menjadi Masjid Agung Jamik Malang. Tak hanya cerita yang unik, arsitekturnya pun unik, menggabungkan 2 gaya, yaitu nuansa Jawa dan Arab, sehingga menjadi bangunan yang seperti sekarang ini, megah dengan arsitekturnya yang indah. Untung bangunannya, masjid ini ditopang oleh 4 soko guru utama yang terbuat dari kayu jati, yang sebagaimana simbolnya ini yakni 4 sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Dan 20 tiang yang bentuknya dibuat mirip dengan 4 kolam itu.
dibangun dengan penuh tirakat dan keikhlasan para pendirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang simbolnya mengatakan 20, yaitu menggambarkan sifat wajib Allah. Nah, kali ini kita akan membahas fakta-fakta Masjid Agung Jami Malang. Yang pertama, bahwasanya usia Masjid Jami Malang ini telah berusia 133 tahun loh. Yang kedua, arsitekturnya bernuansa Jawa dan Arab. Dan gaya arsitektur Jawa terlihat dari bentuk atap masjid bangunan lama yang berbentuk tajuk. Gaya arsitektur Jawa juga terlihat pada 4 tiang utama penyangga masjid dengan konsep saka guru yang terbuat dari kayu jati, seperti yang tadi kita jelaskan. Sedangkan gaya arsitektur Arab terlihat dari bentuk kubah pada menara masjid dan konstruksi lengkung pada pintu dan jendela. Masjid ini mampu menampung 4.000 jamaah ini berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Nah, yang ketiga faktanya bahwa tempat ini mustajab loh. Nah, berdasarkan informasi dari laman Masjid Jami, ada tempat di Masjid Agung Jami Malang yang diyakini mustajab untuk berdoa. Beberapa kiai atau para sepupuh jika melakukan iktikaf memilih sekitar tiang bangunan utama atau tiang besar bagian tengah. Nah, konon nih di Jawa Timur masih ada 3 masjid yang mempunyai tempat mustajab. Sejumlah masyarakat meyakini bila iktikaf di tempat tersebut akan menemukan kedamaian dan ketenangan hati, serta jika berdoa di tempat itu maka akan dikabulkan. Nah, 3 masjid yang dimaksud tadi adalah Masjid Sunan Ampel Surabaya, Masjid Jami yang di Pasuruan, dan Masjid Agung Jami Malang. Wah, sungguh mengagumkan ya. Yang keempat, apakah itu? Ya, yang keempat adalah hubungan masjid dan alun-alun. Nah, tahu kan alun-alun yang di depan Masjid Agung Jami Malang? Nah, alun-alun Merdeka merupakan saksi sejarahnya mengiringi berdirinya pusat pemerintahan Malang yang sudah berusia lebih dari 1.200 tahun sejak Kerajaan Singosari. Wah, sangat lama bukan? Nah, pusat Malang yang dulu masih berbentuk kadipaten dibangun sesuai filosofi catur tunggal. Adapun konsep catur tunggal yakni menjadi alun-alun sebagai pusat pemerintahan. Kemudian sekitar alun-alun dikelilingi dengan masjid atau rumah ibadah di sisi barat dan keraton atau kantor pemerintahan di sisi timur. Sedangkan pasar atau pusat keramaian berada di sisi selatan dan pusat keamanan berada di sisi utara. Dan terakhir adalah toleransi dan kerukunan dengan Masjid Jami Malang beserta Gereja Immanuel. Nah, ada Gereja GPIB, Gereja Protestan bagian Barat, Immanuel yang berdempetan dengan Masjid Jami, yakni Masjid Agung Jami Malang, kata Presiden kita, yaitu Joko Widodo. Nah, ini patut ditiru oleh daerah lain. Imbuhnya disambut gemuruh tepuk tangan ribuan pendukungnya. Lalu, sebenarnya selain jarak berdempetan yang hanya dipisah sebuah gedung perusahaan asuransi, seperti apa sih potret kerukunan antar umat di 2 tempat ibadah ini? Berdasarkan info yang didapatkan, yang dihimpun Tugu Malang, fenomena kerukunan di 2 rumah ibadah yang ada di Jalan Merdeka Barat, Kota Malang, ini sudah terjadi ratusan tahun silam. Ya, GPIB berdiri pada tahun 1861 atau 1588 tahun silam. Sekitar 9 tahun berserang atau pada tahun 1870-an, Masjid Agung Jami Malang berdiri. Ketua 2 Masjid Agung Jami Malang, Haji Abdul Aziz, mengatakan bahwa kerukunan di 2 tempat ibadah ini memang selalu tercipta.
Contoh konkretnya, saat Idul Fitri nih, tepat pada hari Minggu, maka kebaktian di gereja akan dimundurkan. Ini bentuk pengertiannya atau toleransinya. Nah, oleh karenanya, jika salah satu tempat ibadah ada kegiatan, mereka saling berkirim surat agar saling mendukung satu sama lain. Begitu juga ketika kebaktian, biasanya jemaat berparkir sampai ke selatan atau sampai depan masjid, itu tidak masalah. Jadi, faktanya juga adalah bahwa Masjid Agung Jami Malang dengan Gereja Immanuel sama sekali tidak ada konflik sekalipun. Maka dari itu, di sini sangat kuat dengan toleransinya antar sesama umat yang berbeda agama. Ini patut dicontoh oleh daerah-daerah lain. Dengan penjelasan saya tadi, masjid ini memiliki filosofi bangunan, perpaduan arsitektur Jawa dan Arab, serta karomah yang dimiliki setiap area pada masjid ini. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.